Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di My DNN. Masih di video pembelajaran ya. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya, serta share ya. Terima kasih. Apakah kalian pernah mengamati mengapa bunga memiliki bermacam-macam warna dan bentuk mahkota bunga? Misalnya bunga mawar, ada yang berwarna merah, merah muda, putih, kuning, jingga, bahkan ungu. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya persilangan. Dalam persilangan makhluk hidup berkaitan erat dengan hukum pewarisan sifat. Hal ini bertujuan untuk memahami dasar dari pewarisan sifat, sehingga kita dapat memahami cara-cara mengembangkan tanaman maupun hewan yang memiliki kualitas unggul melalui persilangan. Penelitian pertama kali tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya ini dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya, karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida, dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Penjelasan pertama mengenai persilangan monohibrida atau dikenal dengan hukum satu Mendel, yaitu hukum segregasi. Persilangan monohibrida yaitu persilangan satu sifat beda. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Sehingga dikenal dengan hukum segregasi, yaitu menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Berikut ini bagan persilangan monohibrida. Penjelasan kedua mengenai persilangan dihibrida yang dikenal dengan hukum 2 Mendel, yaitu hukum penggabungan bebas. Persilangan dihibrida yaitu persilangan dua sifat berbeda. Mendel mengawinkan kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar B besar K besar K besar yang bersifat dominan, dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil B kecil K kecil K kecil yang bersifat resesif. Sehingga Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya suatu induk memiliki genotip B besar B kecil K besar K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Berikut ini bagan persilangan dihibrida. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ya. Ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.